Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Jaksa menyatakan tidak ada unsur yang meringankan hukuman Sambo. Mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Verdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Verdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Verdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana. Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup. Keluarga Yosua menilai tuntutan jaksa tidak sebanding dengan hilangnya nyawa Yosua yang dengan sengaja dibunuh. Keluarga Yosua meminta agar Verdi Sambo dituntut hukuman mati. Bagaimana kemudian pakar hukum, tepatnya praktisi hukum, menilai tuntutan itu? Kita akan bergabung bersama dengan Boris Tambubolon. Selamat malam, Bung Boris. Bang Abraham. Ya, Bung Boris, yang jelas pihak keluarga tidak merasa puas dengan tuntutan jaksa seumur hidup. Pihak keluarga berharap tuntutan hukuman mati. Bagaimana Anda mencermati tuntutan jaksa? Oke, baik. Jadi pro kontra itu biasa. Tentu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi memang ada sesuatu yang menurut saya agak disayangkan di sini karena kalau misalnya tadi juga mungkin kita semua dengar jaksa penuntut umum mengatakan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan ya terhadap Verdi Sambo ini. Seharusnya kalau memang tidak ada hal-hal yang meringankan, harusnya tuntutannya itu seberat mungkin gitu kan, semaksimal mungkin. Yaitu apa? Kalau sesuai dakwaannya adalah 340 harusnya bisa hukuman mati. Nah, kalau seumur hidup ini tentu kan dari pihak keluarga ataupun masyarakat umumnya tentu bertanya-tanya, kenapa kok cuma seumur hidup padahal dalam tuntutannya alasan yang meringankannya pun tidak ada gitu. Oke. Jadi memang jadi pertanyaan gitu. Oke, sampai di sana ada satu fokus yang disampaikan oleh jaksa adalah motif bukan hal yang penting untuk dibuktikan di muka persidangan. Bagaimana Anda melihat korelasi pertimbangan jaksa dalam tuntutannya? Sebenarnya kalau yang saya lihat, sebenarnya kalau bicara teori hukum pidana, memang ada beberapa ahli yang mengatakan motif itu perlu dibuktikan. Tapi ada juga yang mengatakan motif tidak perlu. Kalau saya berpendapat sebenarnya motif itu tidak perlu dibuktikan, tapi disampaikan iya. Karena apa? Biar terang kayak gitu ceritanya. Karena kan tidak ada kemudian akibat kalau tanpa ada sebab. Sehingga sebenarnya dari sisi jaksa harus dia utarakan itu motif. Kenapa sih motifnya? Kemudian sehingga bisa tahu pemicu terjadinya suatu pidana ini apa. Tapi dari sisi jaksa sebenarnya adalah memudahkan dia
kalau kemudian kita pakai teori bahwa motif itu tidak perlu dibuktikan. Cukup disampaikan saja, kemudian selama deliknya sudah terpenuhi, maka unsur-unsur pidana yang dituduhkan itu sudah masuk. Ini kan motif itu sebetulnya adalah celah atau senjata bagi lawyer. Ketika lawyer itu pengen detail, ya kan? Lawyer berpandangan kalau motif tidak dibuktikan berarti tidak terpenuhi nih unsur pidananya, kan begitu. Unsur Tapi pembunuhan berencananya ya. Tapi kemudian sebenarnya motif itu kalau secara teori hukum juga tidak perlu harus dibuktikan. Ya, Bung Boris, cukup delik-delik unsur-unsur dalam pasal pidananya tersebut saja. Bung Boris, ini yang terakhir Bung Boris. Kalau Anda lihat Kuatmaruf, kemudian Ricky Rizal 8 tahun, kemudian Pak Ferdi Sambo dituntut seumur hidup, bagaimana dengan Putri Chandrawati? Anda bandingkan juga dengan Richard Eliezer? Ya sebenarnya harusnya tidak jauh-jauh beda ya tuntutannya itu. Tapi kalau poin saya sebenarnya begini, harusnya jaksa penuntut umum itu tidak tanggung-tanggung gitu loh. Kalau berani membawa orang ke pengadilan, ya kan, kemudian bisa membuktikan kesalahannya di mana, delik-deliknya di mana aja yang dia langgar atau yang terpenuhi, kemudian ada alasan tidak ada alasan yang meringankan, harusnya maksimal. Itu kalau mau konsisten seperti itu. Namun hal yang meringankan nampaknya bisa didapatkan oleh sosok Eliezer ya, karena dia juga justice kolaborator. Kalau Eliezer saya lihat sebenarnya banyak sebenarnya yang bisa meringankan dia. Ya, mulai dari dia itu di bawah tekanan, mulai dari dia itu di bawah perintah, gitu kan, itu bisa menjadi pertimbangan yang meringankan. Karena kalau bicara niat dia, motif dia, sebetulnya saya selama ini tidak melihat apa yang kemudian menjadi dorongan niat si Eliezer ini untuk kemudian melakukan penembakan atau membunuh si Yosua. Tidak ada emosional dia, entah mungkin dulu pernah ribut, berantem, tuh nggak ada. Murni hanya karena di bawah tekanan atau disuruh oleh orang yang pangkatnya lebih tinggi. Kita akan menanti seperti apa tuntutan jaksa kepada Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati. Terima kasih Bung Boris Tampupolon sudah hadir memberikan wawasan hukumnya kepada kami.